kisah menawan sang teladan, kisah tentang orang-orang yang terdahulu dari kita, kisah tentang orang-orang yang telah Allah muliakan dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan kesabaran di jalan Allah. Kisah menawan sang teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil main dengerin cerita ya. Ya. Kayak kemarin kalian udah main dengerin cerita, main lagi nggak apa-apa. Sekarang mau dengerin cerita lagi nggak? Mau. Coba kemarin sampai mana ya kabulungan cerita Nabi Musa ya? Sampai lahir di hutan. Masya Allah. Kenapa Nabi Musa dilahirinnya di hutan? Karena dia tersembunyi. Tersembunyi. Emang kalau ketahuan Disembelih sama tentara Bani Israel? Tentaranya? tentara Fir'aun. Ahsantum. Kabulungan mau lanjutin ceritanya. Kenapa? Karena Nabi Musa itu nabi yang terpilih ya kemarin ya. Ya. Dan seorang nabi dan rasul, bahkan ulul azmi yang dikaruniai kesabaran yang luar biasa. Karena dari kecil Nabi Musa sudah terpilih. Karena dia selamat, nggak disembelih sama Fir'aun. Lahirnya selamat walaupun nggak di rumah. Tapi ibunya Nabi Musa khawatir, takut. Namanya bayi kalau nangis gimana? Ketahuan lah, karena nangisnya bayi kan beda sama nangisnya orang gede ya. Ibunya takut ketahuan. Makanya ketika ibunya takut ketahuan, ibunya khawatir, takut anaknya disembelih. Allah firmankan pada ibunya supaya Nabi Musa itu disusuin. Karena kalau bayi disusuin nangis nggak? Enggak. Yang tadinya nangis kalau disusuin jadi nggak nangis. Bahkan Allah wahyukan supaya bayinya yang bernama Musa itu dihanyutkan di Sungai Nil. Sungai Nil, ada yang pernah ke Sungai Nil nggak? Enggak. Tahu nggak Sungai Nil di mana? Di Mesir. Di Mesir, betul. Sungai Nil itu sungai yang besar di Mesir. Masih banyak buayanya dulu. Waduh, banyak buayanya. Terus bayinya suruh dihanyutkan di sungai. Mati dong. Ya, kalau langsung dihanyutkan nggak bisa berenang, mati. Tapi kalau dimasukkan dulu ke keranjang, terus dihanyutkan ke bawah air, kalau nggak jatuh, ya nggak mati. Tapi bisa hidup nggak ya? Hidup. Ternyata Allah wahyukan jangan takut. Supaya Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil, jangan takut. Karena Allah yang akan menyelamatkannya. Dan Allah yang nanti akan mengembalikan lagi Nabi Musa. Si bayi ini akan dikembalikan lagi menjadi Nabi dan Rasul. Jadi ibunya yang tadinya ketakutan, kemudian dapat janji dari Allah. Anaknya bakal selamat kalau dihanyutkan di Sungai Nil. Bahkan akan kembali lagi jadi Nabi dan Rasul. Maka ibunya yakin. Kak Bulukman tanya, kalau dijanjiin sama teman yakin nggak? Enggak. Kadang enggak. Kadang enggak, karena manusia kadang ingkar janji ya. Kalau dijanjiin sama guru, kadang-kadang namanya guru juga manusia. Tapi kalau yang janjinya Allah, yakin nggak? Yakin. Yakin. Ibunya Nabi Musa yakin karena janji nama Allah. Akhirnya apa? Musa yang masih bayi, akhirnya ditaruh di keranjang, terus dihanyutkan di sungai. Sungai beda dengan kalau kolam kayak gini masih kelihatan di situ. Tapi kalau sungai, apalagi sungainya besar, ke bawah air gimana? Tapi karena udah yakin, udah Nabi Musa dihanyutkan di keranjang, dihanyutkan di Sungai Nil, udah ditaruh di keranjang, dihanyutkan Sungai Nil, terus ibunya manggil kakaknya yang perempuan, ikutin nih kemana adik kamu dibawa sama air sungai. Akhirnya Nabi Musa dihanyutin, diikutin dari jauh sama kakaknya yang perempuan. Ternyata bayinya Nabi Musa ini yang ada di dalam keranjang dibawa sama air sungai. Namanya sungai ya, nggak jelas dibawa kemana. Tapi kalau sungai mengalirnya, ada nggak yang mengalir ke atas? Sungai ke bawah lah. Dari hulu mengalir ke hilir, dari atas mengalir ke bawah kan, sampai kalau terus ke laut ya. Sungai kan akhirnya ke laut. Akhirnya diikutin
Ternyata ketika diikutin, keranjang yang isinya bayi, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi, sama air sungai dibawa ke kerajaannya Fir'aun. Karena kerajaannya Fir'aun itu di pinggir sungai. Tadinya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan di sungai Nil. Ibunya takut Nabi Musa tenggelam, karena namanya di sungai ya, tenggelam. Tapi karena mengikuti perintah Allah, dihanyutkan di sungai, akhirnya Nabi Musa diselamatkan, malah disusuin lagi sama ibunya, bahkan tinggal di istana Fir'aun. Ternyata kalau mengikuti perintah Allah menjadi lebih baik. Ini saja cerita dari Kak Abu Lukman. Adik-adik di rumah dan adik-adik di sini, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Menawan Sang Teladan.